Maka di awal ayat tadi disebutkan bahwasanya bukankah dahulu telah datang kepada kalian peringatan-peringatan kami, tetapi kalian tidak mau berpikir. Peringatan yang dimaksud dalam ayat itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsiran lain dari kata an-nadhir ialah uban, yang bermakna bukankah telah muncul uban di kepala kalian sebagai tanda bahawa kalian akan meninggal, kalian tidak akan hidup selama-lamanya. Maka mereka pun ternyata tidak mengambil pelajaran dari uban yang tumbuh dari kepala mereka tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai hari ini berkat karunia dan rahmat Allah kita dapat menjalankan aktivitas kita sebagai seorang muslim, menambah amal ibadah, mendekatkan diri kepadanya. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin dekat kepada Allah, dan apa yang kita lakukan ini menjadi kebanggaan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu dalam kajian seri perjalanan akhirat. Tema yang kita angkat ialah seputar sakaratul maut. Tema kecilnya ialah, sudahkah utusan malaikat maut mendatangimu? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum malaikat maut atau malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, mencabut nyawa seseorang, malaikat maut mengutus delegasinya, utusannya kepada manusia tersebut. Utusan-utusan itu berupa datangnya ragam penyakit, lemahnya kondisi fisik, berkurangnya kekuatan mata, tenaga, dan tumbuhnya uban di bagian kepala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahwasanya sebelum malaikat maut mencabut nyawa seseorang, malaikat maut terlebih dahulu mengutus utusannya kepada orang yang akan dicabut nyawanya tersebut. Allah ceritakan di dalam surat Fatir ayat yang ke-37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lizzalimina min nasir. Shadaqallahul azim. Mereka berteriak di dalam neraka, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan, bukan seperti perbuatan yang pernah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Bukankah telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami. Bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun ketika itu. Kaum muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tabari dalam kitab atau dalam tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Quran menyebutkan makna waja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian an-nadhir
yaitu pemberi peringatan. Beliau mengatakan makna an-nadhir di sini bisa bermakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada penduduk Mekah bahawa apabila mereka telah meninggal dalam keadaan tidak mengikuti agama yang dibawa olehnya, maka mereka kelak akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal ayat tadi disebutkan bahwasanya bukankah dahulu telah datang kepada kalian peringatan-peringatan kami, tetapi kalian tidak mau berpikir. Peringatan yang dimaksud dalam ayat itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsiran lain dari kata an-nadhir ialah uban, yang bermakna bukankah telah muncul uban di kepala kalian sebagai tanda bahawa kalian akan meninggal, kalian tidak akan hidup selama-lamanya. Maka mereka pun ternyata tidak mengambil pelajaran dari uban yang tumbuh dari kepala mereka tersebut. Maka ketika uban di kepala semakin banyak, tenaga semakin lemah, pandangan mata semakin melemah, dan banyaknya ragam penyakit yang hinggap kepada seorang, itu merupakan utusan malaikat maut sebelum malaikat maut yang sesungguhnya datang kepada orang tersebut. Maka di sini para ulama menjelaskan ternyata malaikat maut telah mengutus beberapa utusannya, beberapa delegasinya kepada manusia agar manusia itu semakin hari semakin insaf, agar manusia itu sadar bahwasanya kematian itu pasti datang kepadanya. Kaum muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, pelajaran yang kita ambil dari ayat ini, kita mesti bersegera untuk bertaubat, bersegera untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kematian kepada kita. Kaum muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa kalikah utusan malaikat maut itu datang kepada kita? Atau berapa banyakkah, seberapa seringkah malaikat maut itu datang kepada kita? Dalam beberapa keterangan, di antaranya disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah bi Ahwali Al-Mauta wa Umuri Al-Akhirah, menyebutkan bahwasanya malaikat itu mendatangi manusia sebanyak 70 kali dalam sehari dan semalam. Subhanallah, ternyata malaikat maut sering sekali menengok, menjenguk, memantau seseorang sebelum malaikat itu mencabut nyawanya. Kalau boleh kita ilustrasikan kaum muslimin yang berbahagia, seperti kendaraan atau mungkin seperti sesuatu yang datang kepada kita, yang mana sesuatu itu berkali-kali datang ke hadapan kita, maka tentu kita akan insaf, kita akan takut, kita akan sadar bahawa yang datang itu nyata di hadapan kita. Namun malaikat tentu tidak nyata secara kasat mata, kan tetapi nyata secara keimanan yang ada di dalam dada kita. Ali bin Muhammad Al-Kinani dalam kitab At-Tanzih menyebutkan, inna malakal mauti, sesungguhnya malaikat maut, la yanzuru fi wujuhil ibad, senantiasa menengok, melihat kepada wajah-wajah hambanya, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala, kulla yaumin, setiap hari, sab'ina marratan, sebanyak 70 kali penglihatan. Fa idza dhahikal abdu, apabila seorang hamba itu tertawa, merasa aman, bergembira senantiasa setiap harinya, tidak pernah takut akan kematian, tak pernah takut akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ba'atha ilaihi, maka malaikat diutus kepadanya, yaqulu, sembari berkata, ya ajabah, sungguh aneh, sungguh menakjubkan hamba yang tertawa, hamba yang senantiasa bersenang-senang, bersukacita, bersukaria hidup di dunia ini. Bu'istu ilaihi, aku diutus, kata malaikat maut, liaqabidha ruhahu, untuk mencabut nyawanya, wa huwa yadhak, sementara dia senantiasa tertawa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan suatu kabar bahwasanya malaikat maut
mendatangi kita sebanyak 70 kali sehari dan semalam. Hanya saja malaikat maut itu tidak dilihat secara kasat mata, tidak tampak oleh mata kepala kita. Tapi sesungguhnya malaikat maut itu selalu ada, selalu mendatangi kita, dan bahkan utusan-utusannya terlebih dahulu menghampiri sebelum malaikat itu mencabut nyawa. Maka oleh karena itu, disinilah kita mesti waspada, mesti terus berhati-hati, mesti terus insaf, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malaikat maut yang datang kepada kita, dia mencabut nyawa ruh kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.